Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sak keranjang itu. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri. Yes, kamu nggak salah dengar. Di depan ratusan ribu buruh, Presiden Prabowo bikin jokes internal tentang nama. Prabowo Subianto, Listio Sigit Prabowo, Agus Subianto. Seketika panggung buruh berubah jadi panggung stand-up komedi elit. Apa ini sinyal politik? Atau cuma gaya baru ala presiden yang gemoy tapi menusuk? Yang jelas beginilah gaya komunikasi kekuasaan di era baru. Satir, simbolik, dan kadang mengandung plot twist. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bakal pensiun Agustus ini. Tapi katanya kalau presiden bilang nggak diganti, ya bisa jadi nggak diganti beneran. Sama halnya dengan Kapolri Listio Sigit. Masa jabatan beliau bisa diperpanjang oleh presiden. Dan kalau Prabowo yang memperpanjang, namanya juga Prabowo. Ya, cocok banget kan? Semua sama alurnya. Tinggal tanda tangan dan selesai urusannya. TNI Polri itu adalah aset negara. Ketika dia pensiun di usia 58, dia pada posisi yang masih sangat aktif. Kesehatannya masih prima, daya pikirnya masih kuat, kemampuan fisiknya juga masih oke. Buruh datang dengan tuntutan, upah layak dan kerja pasti. Tapi yang didengar malah gurauan, nama sama dengan saya, jangan diganti. Apakah ini tanda pengalihan atau sekedar humor segar? Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang jadi pertanyaan buat buruh yang datang, apakah ini jawaban yang ditunggu? Mereka berharap solusi soal upah murah, PHK semena-mena, dan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi malah dapet jokes tentang Panglima dan Kapolri. Kalau ini bukan pengalihan isu, ya minimal plot twist presiden ala warteg politik Indonesia deh. Bayangkan kamu kerja lembur, turun ke jalan, dan dapat lawakan internal elit. Rasa-rasanya kayak demo buruh, tapi dapat open mic dadakan. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Biar adil, Presiden juga berjanji akan undang 150 bos perusahaan dan pemimpin buruh ke Istana Bogor. Pertemuan antara yang gaji tinggi dan yang minta layak gaji. Janji kumpulin bos dan buruh biar dialog jalan seru. Tapi jangan-jangan cuma basa-basi, forum selfie tanpa solusi. Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Presiden juga janji, buruh dan pengusaha akan saya panggil ke istana nanti. Katanya mau dialog, buka ruang komunikasi.
Tapi jangan-jangan cuma buat konten dokumentasi. Sementara buruh yang menunggu di luar pagar tetap tak tahu kapan hidup mereka bakal benar-benar segar. Di era politik hiburan, jokes bisa jadi sinyal, satir bisa jadi keputusan. Kadang yang ditertawakan adalah kita sendiri yang berharap serius tapi malah dapat candaan. Negeri ini gemar mencatat sejarah, tapi jarang belajar dari luka yang basah. Demo dulu disambut gas air mata, sekarang disambut guyonan tawa. Saya sudah sampaikan. Hai, kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Politik kadang lucu, kadang pilu, tapi suara rakyat jangan dibiarkan berlalu. Ingat, buruh bukan cuma angka di panggung, mereka pejuang yang haus keadilan, Bung. Buruh butuh kepastian, bukan hanya simbol dan pujian. Candaan elit memang, tapi nggak bisa jadi pengganti keadilan. Boleh yang menanggung beban, bukan yang di panggung sana.